Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara maju dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan pasar yang dinamis, teknologi canggih, dan inovasi terdepan, negara ini seringkali menjadi contoh kemajuan ekonomi global. Mulai dari pusat-pusat keuangan seperti Wall Street, gedung pencakar langit di New York, hingga lembaga riset teknologi di Silicon Valley. Amerika memperlihatkan bagaimana kemajuan ekonomi dapat mengubah lanskap sosial dan budaya. Meskipun dikenal sebagai negara maju, tingginya biaya hidup membuat beberapa warganya mengalami kesulitan. Akibatnya, sebagian orang memilih pindah ke daerah terpencil dengan biaya hidup yang lebih rendah. Salah satu contoh yang menarik ada di California, yaitu Slab City. Slab City adalah sebuah komunitas yang unik. Di tempat ini, tidak ada polisi, tidak ada pemerintah, dan tidak ada aturan yang mengikat. Komunitas ini terletak di tengah Gurun Sonora, California, di pesisir barat Amerika Serikat. Dan terletak di atas lahan publik seluas 640 hektar, berjarak sekitar 160 km timur laut San Diego. Slab City mendapatkan namanya dari lempengan-lempengan beton yang tersisa dari bekas pangkalan militer, Camp Dunlap. Setelah pangkalan ini ditinggalkan pada akhir Perang Dunia Kedua, tempat ini perlahan-lahan menjadi tempat tinggal bagi tunawisma, pensiunan, dan mereka yang tidak memiliki rumah atau tujuan yang pasti. Penduduknya hidup di luar batasan masyarakat konvensional, memilih gaya hidup yang benar-benar bebas dan mandiri. Tempat ini tidak dilengkapi infrastruktur dasar seperti air mengalir, listrik, atau layanan sanitasi. Penduduk Slab City harus mengandalkan kreativitas dan kerjasama untuk bertahan hidup. Biasanya penduduk Slab City mengandalkan generator, panel surya, dan pembakaran kayu untuk kebutuhan listrik mereka, dan juga bergantung pada fasilitas umum yang dibangun secara mandiri. Air bersih di Slab City biasanya berasal dari sumur bor yang dipelihara oleh penduduk atau dari air yang mereka beli. Sedangkan keperluan sanitasi, mereka menggunakan toilet sederhana seperti lubang gali atau fasilitas yang dibangun sendiri. Mantan narapidana dan pecandu narkoba. Penggunaan sabu-sabu juga sangat umum dan menjadi penyebab utama kejahatan di Slab City. Tidak ada yang memaksakan aturan karena hukum tidak berlaku di sini. Penduduk bebas memilih tempat tinggal mereka, mulai dari tenda bekas pangkalan militer, mobil, bus, dan juga van. Meskipun Slab City terkenal dengan stereotip negatif karena banyaknya mantan pelaku kejahatan yang bermukim di kota tersebut, tetapi kota ini masih layak untuk dikunjungi sebagai salah satu tempat wisata. Banyaknya seniman yang memilih tinggal di Slab City membuat kota tersebut dihiasi oleh beberapa karya seni. Bahkan di setiap jalan-jalan di Slab City diberi nama. Kemudian di sana juga terdapat perpustakaan kecil. Dan beberapa tempat bahkan menjual makanan. Dan ada juga properti yang tersedia untuk disewakan. Di pintu masuk Slab City ada Salvation Mountain, sebuah proyek seni berwarna-warni yang dibuat oleh seniman lokal Leonard Knight. Tempat ini menarik puluhan wisatawan setiap hari, meskipun sebagian besar hanya berhenti di sana dan tidak melanjutkan perjalanan ke dalam kota tersebut. Bukit kecil setinggi 50 kaki ini
sepenuhnya ditutupi oleh cat lateks, beton, dan adobe, serta dihiasi dengan ayat-ayat Alkitab. Kenaik memulai pembangunan pertama pada tahun 1984. Pada tahun 2002, Salvation Mountain dinyatakan sebagai harta karun seni rakyat nasional Kongres. Salvation Mountain yang ada saat ini sebenarnya adalah konstruksi kedua di lokasi tersebut. Namun, karya seni di Slab City tidak berhenti di Salvation Mountain saja. Di lingkungan lain dari Slab City juga terdapat sebuah instalasi seni eksperimental yang unik dan layak huni yang dikenal sebagai Is Jesus. Nama Is Jesus tidak berhubungan dengan agama. Is Jesus adalah istilah yang digunakan untuk tempat terpencil yang jauh dari layanan umum. Tempat ini tidak memiliki jaringan listrik dan beroperasi tanpa utilitas kota. Awal mula Is Jesus berdiri ketika Charlie Russell meninggalkan pekerjaannya di industri teknologi. Kemudian, ia mengemas semua barang miliknya ke dalam kontainer pengiriman dan membawanya ke ladang yang dipenuhi sampah. Di sana ia mulai mengelilingi mobilnya dengan patung-patung. Dikenal sebagai Container Charlie, ia menamai tempat ini Is Jesus. Is Jesus menampilkan berbagai seni eksperimental, seperti pertunjukan langsung, musik, fotografi, dan patung. Karya seni terus ditambahkan dan cepat rusak, meskipun ada penjaga. Karya seni di Is Jesus selalu berubah dan berbeda dari galeri tradisional. Hal ini karena iklim yang intens dan ribuan seniman kontributor yang telah menambah instalasi. Layaknya kota pada umumnya, di Slab City juga terdapat tempat yang menjadi pusat kehidupan malam dan hiburan, yaitu The Ranch. The Ranch adalah klub malam terbuka lengkap dengan panggung, lampu, amplifier, dan pengeras suara. Dengan sofa usang dan kursi tua sebagai tempat duduk. William Ammon selaku pengelola The Ranch selalu mengagendakan acara pertunjukan bakat yang dimulai setiap Sabtu malam menjelang senja. Penduduk setempat dan pengunjung berkumpul di tempat ini untuk pertunjukan bakat. Siapapun bisa tampil di panggung ini. Bahkan istri Ammon mengumpulkan gaun pasta prom lamanya untuk dikenakan oleh orang-orang, karena banyak penduduk yang tidak bisa hadir. Di The Ranch, semua orang dapat merasakan semangat komunitas dan kebebasan yang menjadi ciri khas Slab City. Tempat di mana seni, kebebasan, dan persahabatan bertemu. Di balik stereotip negatif, Slab City adalah tempat di mana kreativitas dan kebebasan hidup berdampingan. Dari instalasi seni eksperimental di Is Jesus hingga pertunjukan bakat di The Ranch, kota ini menawarkan pengalaman yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Jadi, jika kamu mencari petualangan yang berbeda dan ingin menyaksikan bagaimana komunitas yang unik berkembang di luar kebiasaan, Slab City adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Inilah akhir cerita Dokinfo kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Dokinfo.